Dan kami juga masih mengundang Anda untuk berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021 392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak William Hartanto dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari. MPMF pemirsa direkomendasikan buy, supportnya di 810 dan 880. Kemudian juga ada auto, juga direkomendasikan buy, supportnya di 1305, resistennya di 1415 ini. Kemudian dari pertambangan batubara direkomendasikan Adaro dengan supportnya di 1560, resistennya di 1835. Kemudian dari pertambangan logam dan mineral mentah ada Antam pemirsa, direkomendasikan buy untuk Antam, supportnya di 2310 dan resistennya ada di 2670. Ya, lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak William Hartanto, Technical Analyst PT Panin Sekuritas. Pak William, kita lanjutkan kembali. Ada 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak William. Kita akan coba bahas kenapa direkomendasikan, kemudian proyeksi ke depan akan seperti apa. Yang pertama untuk MPMX terlebih dahulu, Pak William. Oke, MPMX. Sebenarnya sih keempat saham yang saya pilih itu pada dasarnya pergerakan secara teknikal. Ya. Namun ada kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan di mana 810 kenapa jadi support dari MPMX. Itu karena perdagangan pada 23 November dan pada 18 Novembernya memang melemahnya hanya sampai 810. Oleh karena itu sudah terbentuk support di harga tersebut. Dan saya melihat ini menjadi tren naik yang baru, support baru maksud saya, sehingga direkomendasikan buy. Untuk target terdekat memang 880, kita ambil level highest yang dia bentuk pada tanggal 31 Mei. Gitu, itu MPMX. Baik, MPMX tadi buy di level yang sudah Anda sebutkan begitu. Level penutupan hari ini ada di 850, menguat di 2,41% dan sempat menyentuh level tertingginya di 860 untuk MPMX. Ketika sesi pertama untuk esok hari bagi baru yang ingin masuk, Pak William, bagaimana strateginya? Bisa melakukan pembelian dalam area 840 sampai dengan 850. Ya. Dalam hal ini berarti level 810 yang tadi saya sebutkan adalah support dan juga menjadi batas stop loss jika sampai turun di bawahnya. Oke, untuk MPMX. Kesampaian selanjutnya ada auto. Anda juga rekomendasikan buy 1305 dan 1415, Pak. Ya, itu juga support resisten dengan 1305 sebagai batas stop loss. Dan target 1415 adalah resisten terdekat yang bisa menjadi level profit takingnya. Kenapa saya pilih 1415? Boleh bilang lumayan dekat ya. Itu karena saya melihat dari sisi volume sebenarnya sudah menurun. Namun kita melihat tren ini masih memungkinkan untuk diikutin. Sehingga kalau misalnya dikomparasi antara auto dan MPMX, mungkin dari sisi resiko auto akan lebih besar. Nah, cuman akan lebih tinggi resikonya. Cuman selama trennya masih menguat dan bisa bertahan di atas 1305, saya kira ini masih layak untuk direkomendasikan buy. Baik. Sampaian yang ketiga ada Adaro. Anda juga rekomendasikan buy 1560 dan 1835. Ya, untuk Adaro, pemilihan support dan resistennya ini berdasarkan level gap yang dibentuk di saham ini. Yang pertama pada 27 September di 1560 dan gap selanjutnya itu ada di tanggal 19 Oktober itu pada 1835 dan itulah yang menjadi support resisten untuk Adaro. Untuk melakukan pembelian pada saham Adaro besok bisa dilakukan pada harga 1660 sampai dengan closing price. Oke. 16 berapa, Pak? 1660. 1660. Hari ini koreksi di 0,59%, 1695. Artinya tunggu koreksi lebih dalam lagi untuk Adaro. Ya. Baik, dan sempat menyentuh level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini di 1730. Kita beralih ke saham pilihan terakhir, Antam. Anda juga rekomendasikan 2310 dan 2670. 2310 support atau dari sisi stop loss-nya ini, Pak? Support terdekatnya. Sebenarnya Antam ini pergerakannya sideways dari bulan Februari sampai sekarang. Area sideways-nya itu adalah 2100 sampai dengan 2670. Cuma kalau saya bilang buy 2100 kan terlalu jauh ya. Jadi saya mencari support terdekat itu pada 2310. Itu bisa dibeli dan hold selama bertahan di atas 2310 ini. Dan target pertama adalah 2670 yang mana resisten
selama pergerakan sideways ini. Memang cukup sulit ditembus. Saya perhatikan pada bulan Juni dan pada bulan Mei itu sempat disentuh doang, habis itu turun lagi. Jadi itu menjadi target pertamanya untuk Antam. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada MPMX, kemudian juga ada Auto, ada RO, kemudian juga ada Antam. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak William, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami ini masih terus masuk ini. Kita akan coba ulas satu persatu. Saya akan coba sapa Bapak Dedi di Jakarta. Untuk tebik posisinya di 3.100. Apakah masih berpotensi naik lagi? Analisisnya untuk tebik. Tebik ya, masih memungkinkan untuk menguat kembali. Karena setelah penguatan di atas 3.000 itu sudah mengakhiri fase downtrend-nya dia di saham tebik ini. Sehingga dia akan memulai tren menguat. 3.100 memang jadi resisten pertama. Namun saya melihat ini dari peningkatan volume transaksi 2 hari terakhir memungkinkan untuk ditembus dan menguat lebih lanjut hingga 3.260. Baik, ketika sudah ambil posisi ini Bapak Dedi di Jakarta di 3.100, ini sesuai dengan target price pertama Anda? Di hold aja. Oke, di hold saja untuk Pak Dedi di Jakarta, tebik di 3.100. Penutupan sesi kedua, tebik ditutup di level 3.060, menguat di 2,34%. Resisten pertama di 3.100 ini. Bapak Dedi di Jakarta. Selanjutnya saya akan coba sapa, ini Bapak Julian juga dari Jakarta, lebih kepada saham teknologi ini, Pak punya buka di 665 Pak William. Bagaimana analisisnya untuk buka? 665 Pak. 665 saham Bukalapak. Saya melihat saham ini sejak IPO itu ada bottomnya di 655 ya. Jadi kalau masih bertahan di atas 655 di hold aja nggak masalah. Untuk target rebound-nya itu pada 720. Target price terdekat untuk minggu ini atau sampai dengan akhir bulan ini, Pak William? Akhir bulan. Akhir bulan ya, 655 sampai dengan 720. Sudah ambil posisi di 665 ini Pak. Pas sekali mungkin ini penutupan di sesi kedua hari ini. Di hold saja? Di hold aja dulu. Selama masih di atas 655, boleh di hold. Baik, Bapak Julian di Jakarta untuk buka, tepatnya di Jakarta Utara, Bapak Julian 665, level bottom yang bisa diperhatikan ada di 655. Selama masih berada di atas level 655, direkomendasikan untuk hold dengan target price sampai dengan akhir bulan ini ke 720, Bapak Julian dari Jakarta. Ya, selanjutnya saya akan coba bahas ini pertanyaan dari Ibu Jenny. Mau tanya saham BVIC kira-kira akan kemana support dan resistennya. Sudah ambil posisi di 186. Bank Victoria 186. Ya. BCIC ya. Ya, 190 penutupan hari ini Pak, 5,56. Sementara Ibu Jenny udah ambil posisi di 186. Sudah profit sebenarnya Pak William. Oke, sudah profit dan kita akan lihat dari sisi teknikalnya dulu. Untuk BVIC ini ada support 170 dan resisten sudah ditembus. Resistennya itu pada 186. Jadi untuk saat ini BVIC akan melanjutkan penguatan. Untuk target terdekat itu berada pada 206 dan target lanjutan ada pada 210. Profit taking direkomendasikan di level berapa Pak? 206. 206 ya? Ya. Baik. Penutupan hari ini di 190 menguat di 5,56%. Sementara Ibu Jenny BVIC sudah ambil posisi di 186 dan direkomendasikan profit taking di level 206.